Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dalam usaha untuk menguri-nguri kebudayaan Jawa supaya tidak punah. Kali ini terkait dengan ilmu petung. Petung yang saya gunakan adalah petung Jongko Jangkep, petung yang lebih tua dari petung Primbon. Primbon itu disarikan oleh dulu dari masa Cakraningrat di kerajaan Mataram sana, itu baru disarikan Primbon. Buku Perintong Batal Jemur ada makna itu yang buahnya serinya itu. Sedangkan Primbon petung Joko Jangkep ini sudah lahir jauh sebelum itu, sehingga agak berbeda. Kalau mungkin di keraton menggunakan petung pola asapon alif selasapon, ini menggunakan pola Jawa yang masih asli, menggunakan petung penanggalan abugi alif rebuwagi. Jadi beda kiblat ya, karena penanggalannya digeser ke asapon ketika abugi masih tetap seperti masa lalu. Nah, kali ini saya akan membacakan petung untuk Senin Pon dan Selasa Pahing. Ya, Selasa Pahing dan Senin Pon. Bagaimana laku pernikahan Senin Pon dan Selasa Pahing menurut petung Joko Jangkep, petung yang lebih detail dari petung Primbon ini? Baik, saya akan membacakan sekaligus menghitungkan bagaimana polanya. Senin Pahing itu waktunya ada neptunya jadi 4 ditambah 7 menjadi 11. Sedangkan Selasa Pahing, Senin Pon ya, Senin Pon itu 4 ditambah 7 11. Sedangkan Selasa Pahing itu 3 ditambah 9 12. Melihat komposisi neptunya antar pasangan ini, Senin Pon dan Selasa Pahing, melihat komposisinya ini menurut ilmu titen ini yang disarikan dalam Joko Jangkep, bisa dilihat bahwa yang dominan nanti dalam rumah tangga adalah yang Selasa Pahing. Ya, dominasi rumah tangga artinya keputusan atau banyak keputusan yang bisa menentukan keputusan biasanya nanti berada di Selasa Pahing. Ini tidak peduli apakah yang laki-lakinya Selasa Pahing atau yang perempuan, tapi yang pasti yang pasangan Selasa Pahing akan dominan. Nah, keputusan ada di situ. Artinya apa? Ini tidak melihat gender laki-laki perempuan, yang Selasa Pahing akan dominan. Begitu menurut dominasi ya, yang rumah tangga nanti akan dominan siapa. Baik, jika dilanjutkan dengan bagaimana petungnya ini yang ditunggu-tunggu, pada jangka yang pertama atau gambaran pada pernikahan pada usia 0 sampai 2,5 tahun, Jongko Siji, itu petungnya jatuhnya Jiji Jiro Roserlu, jatuh angka telu ya. Angka 3 ini dalam petung Jawa disebut dengan istilah pertengkaran. Jadi pasangan Senin Pon dan Selasa Pahing pada awal pernikahan 0 sampai 2,5 tahun ini akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu bisa melanda pasangan suami istri, bisa antar pasangan dengan orang tua atau mertua, atau pasangan dengan saudara. Hati-hati, saya ingatkan ini untuk Anda yang punya Senin Pon dan Selasa Pahing. Biasanya jika tidak pandai dalam mengelola emosi ini, karena ini masa pertengkaran, ini bisa berakibat pada pecahnya rumah tangga. Dasarnya di sini sebenarnya. Jadi biasanya nanti disarati supaya ini tidak muncul. Ya, supaya efeknya itu tidak mendalam, biasanya para penghitung petung sudah mensarati. Makanya dari itu ketika ada orang menikah itu banyak syaratnya, tidak bisa cul-culan. Nanti Anda akan tahu perkaranya di sini. Ya, ini ilmu petung berdasarkan ilmu titen. Bagaimana kemudian jika Selasa Pon dengan Senin Pahing tadi selanjutnya? Jika ini terjadi, misalkan yang pertama itu, maka menjaga emosi itu penting. Jadi pasangan yang sudah mengetahui petungnya seperti ini, semestinya pasangannya kalau tahu, dia bisa menjaga emosi, menjaga amarah, supaya amarahnya tidak larut-larut dan mengakibatkan perpecahan. Itu fungsinya di sini, mengetahui petung. Tahu itu lebih baik daripada terjerumus tanpa tahu apa-apa. Ya, ini yang perlu saya berikan kepada sedulur semua. Jadi tahu itu lebih baik sehingga sedulur-sedulur semua bisa mengantisipasi. Jadi kalau sudah tahu bahwa awal pernikahan itu 0 sampai 2,5 tahun terjadi keributan, pertengkaran, ya dijaga emosinya. Kalau yang satu marah, yang satu harus turun. Yang satu marah, yang satunya juga yang turun. Begitu cara menyiasati. Ya, tapi ada cara lagi cara menyiasatinya, nanti bisa Anda lihat di video yang lain di channel ini. Tetapi ditunggu ya.
belum tentu jadi dulu karena saya sedang proyek untuk menyelesaikan laku pernikahan antar weton dulu. Setelah selesai baru nanti saya tunjukkan cara menyiasati petung 3 yang keributan tadi, pertengkaran, petung 5, petung 4 semuanya nanti ada. Ya, oleh karena itu daripada nanti terlewat silahkan untuk subscribe dulu supaya Anda tahu perkembangannya. Baik, untuk petung jangka yang kedua bagi pasangan Senin Pon dan Selasa Pahing, usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, artinya bisa melewati masa pertengkaran, maka petungnya adalah jatuhnya Jiro Songtu Jisengo, jatuh pada angka songo. Angka 9 itu artinya rezeki besar. Ya, jadi setelah tantangan pertama, ini petung bagus sebenarnya ya, saya tunjukkan ya. Saya beri bocoran dulu. Senin Pahing dan Senin Pon dan Selasa Pahing itu petungnya bagus sebenarnya. Tantangannya tadi pada awal dan nanti pada akhir. Kalau bisa melewati, kemungkinan besar pasangan ini bisa menjadi kaya, berpotensi kaya. Tapi ya tadi awal pertengkaran itu bisa membuat pecah di awalnya. Ya, ini yang mau menikah Senin Pon dan Selasa Pahing, pahami dulu ini. Atau yang sudah melewati mungkin bisa merefleksi. Oh iya, kenapa pada awal nikah saya ribut terus sama suami ya? Oh, ternyata petungnya memang jatuh pada petung 3 pertengkaran. Ya, pada petung jangka kedua ini datang 9. Rezeki 9 tuh rezeki nggak main-main. Rezeki 9 tuh rezeki paling besar yang muncul dalam petung, dan ini didapatkan oleh pasangan Senin Pon dan Selasa Pahing. Tidak semua pasangan dapat angka 9 ya. Itu rezeki sangat besar. Kalau zaman dulu diibaratkan bisa beli rumah, bangun rumah, membeli properti, memberi rojo rojo bon, rojo koyo atau apa itu yang sapi dan semuanya itu pada petung ini bisa kaya raya, tanah-tanah bisa dibeli, sawah bisa dibeli, tegalan bisa dibeli. Ini di sini petung 9 itu nanti akan mendatangi pasangan Senin Pon dan Selasa Pahing pada petung angka pernikahan 2,5 sampai 5 tahun perkawinan, petung songo. Bagaimana dengan jangka yang ketiga? Ya, pada jongko yang ketiga, pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, angka petungnya adalah Jilu Songlu Ro Serji. Serji, siji itu artinya rezeki lancar. Ini yang saya katakan tadi, petung ini bagus, tantangannya pada awal. Bisa melewati awal, ini insya Allah semuanya akan lancar, rezeki banyak sekali nih rezekinya. Jadi petung jatuh angka 1, rezeki lancar. Apapun yang diusahakan jadi. Karir ya bagus, merem saja kadang rezeki datang, apalagi bergerak. Ini kalau rezeki lancar, apa-apa dadi duit, apa-apa dadi, apapun yang dicari mudah untuk didapatkan pada saat ini. Ini akan dialami oleh pasangan Senin Pahing dan Senin Pon dan Selasa Pahing pada usia pernikahan 5 sampai 7,5 tahun. Rezeki gampang sekali dapatnya. Beli apa sesuatu, habis beli dapat uang lagi, duitnya meneh, tuku lagi meneh. Ini namanya rezeki lancar. Jadi petung rezeki lancar ini jatuh setelah tadi petung 9. Bagaimana selanjutnya? Pada jangka yang keempat, jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Ini nanti dapat angka petungnya adalah Songlu Jisong Ji Serlu Walu. Datang angka 8. Angka 8 ini juga nggak main-main. Ini rezeki lancar. Jadi yang saya katakan, kenapa petung ini sebenarnya sangat bagus. Hanya cara menyiasati pada awal saja bisa atau enggak. Ya, angka 8, rezeki lancar lagi. Tidak usah saya gambarkan bagaimana rezeki lancar. Ya seperti yang tadi saya uraikan. Artinya pasangan ini pada mulai usia perkawinan 2,5 sampai 10 tahun itu rezeki semua. Nggak main-main pasangan ini. Hanya tantangannya pada awal ada pertengkaran. Jika pertengkaran bisa disiasati secara baik dan lolos dari pertengkaran, luar biasa. Bagaimana pada jongko yang terakhir? Jongko yang terakhir itu jangkepnya atau jangka kelima. Ini jatuhnya usia pernikahan 10 sampai 12,5 tahun. Nah ini petungnya adalah Songo Jiji Ro Sersong, jatuh angka 0. Nah ini baru tantangan lagi.
Maksudnya apa? Rezeki kosong itu rezeki tidak ada atau rezeki seret. Rezekinya seret pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun untuk Senin Pon dan Selasa Pahing. Ini rezekinya seret. Apapun yang diusahakan tidak membuahkan hasil, dilalai susah kabeh. Karir juga biasa saja, menetap kadang malah nurun dan sebagainya. Ini rezeki kosong, pintu rezeki kosong. Tapi bisa disiasati, bisa. Rezeki kosong ini paling mudah disiasati. Jadi ketika badan kita tidak membawa rezeki, kita bisa melakukan sebuah usaha, dan itu nanti akan sumber rezeki dari sumur yang lain akan muncul. Bisa disiasati. Dan dapatnya bisa jadi lebih banyak daripada yang normal. Ya, ini hanya orang-orang ahli petung yang bisa bertanya. Nanti kalau bertanya pada orang petung, tanyakan bagaimana cara menyiasati. Kalau di sini ini ada cara menyiasati, tapi dilihat nanti di video yang lain cara menyiasati rezeki kosong atau pitung kosong. Tapi itu tadi ya, diingat-ingat, saya sedang mengutamakan cara menguraikan dulu pasangan antar waktu dulu, baru itu saya membuat bagaimana cara menyiasati rezeki kosong. Makanya silahkan di subscribe dulu untuk sambil menunggu, sambil melihat perkembangan atau menghitungkan saudara-saudaranya. Oh ternyata pitungnya begini. Ya, simpulannya dari pasangan ini adalah Selasa Pahing dan Senin Pon ini pitungnya bagus. Artinya dari 12,5 satu kali jangkep itu 12,5 tahun, 7,5 tahun diantaranya adalah rezeki. Baru 5 tahun berikutnya dibagi 2 ada rezeki kosong dan pertengkaran. Itu mudah sekali. Lalu bagaimana jika sudah lewat 12,5 tahun, satu jongkok selesai? Apakah hanya sampai di situ ramalan untuk jongkok jangkep? Putranya kembali lagi ke 0. Jadi setelah 12,5 tahun balik lagi dan petung awal. Artinya sepanjang hidupnya ini akan buahnya rezeki datang pada pasangan ini. Ya, bisa dipahami ya ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang memiliki pasangan Senin Pon dan Selasa Pahing, bisa mencerahkan Anda, bisa tahu bagaimana ritme kehidupan Anda, atau mungkin yang akan menikah tahu bagaimana ke depan gambaran rumah tangganya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.